Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga saya di mana ini merupakan sambungan dari video sebelumnya, yaitu sistematika penulisan proposal PKM. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang proposal PKM. Dari video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sistematika proposal PKM setelah judul yang kedua yaitu bab 1 atau pendahuluan, di mana bab 1 ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Pada video kali ini kita akan khusus membahas mengenai latar belakang masalah pada proposal PKM. Dalam menulis latar belakang, kita harus mengetahui hal apa saja yang harus ada dalam latar belakang tersebut dan hal apa saja yang tidak boleh ada dalam latar belakang tersebut agar proposal PKM kita ini dapat berhasil. Adapun hal yang harus ada dalam latar belakang, yang pertama itu alasan rasional. Alasan yang masuk akal mengapa kita mengambil masalah tersebut, mengapakah masalah tersebut harus dibahas. Alasan rasional ini harus didukung oleh fakta dan data dari hasil penelitian yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, alasan tertarik, mengapa kita mengambil masalah tersebut, mengapa pembaca, mengapa pihak PKM harus menyetujui mengenai masalah apa yang kita bahas. Yang ketiga yaitu referensi. Referensi ini mengenai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah yang akan kita bahas. Yang terakhir yaitu pada latar belakang. Pada bagian terakhir kita harus memberikan penutup atau kesimpulan mengenai permasalahan yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Sedangkan hal yang tidak boleh ada dalam latar belakang yang pertama yaitu pendapat pribadi atau prasangka. Kita tidak dapat memasukkan pendapat pribadi kita atau prasangka kita mengenai masalah yang akan kita bahas, karena kembali lagi bahwa latar belakang ini harus didukung oleh fakta dan data yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kata harus atau seharusnya. Misalnya kita terdapat kata siswa seharusnya atau masyarakat harus bla bla bla. Kita tidak boleh menggunakan kata tersebut karena ini masih latar belakang. Kita belum masuk ke langkah solusi atau pemecahan masalah. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata harus atau seharusnya. Dan yang terakhir, kita tidak boleh memasukkan masalah yang tidak berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun latar belakang, yang pertama, kita harus menentukan pola pikir. Kita dapat menggunakan pola pikir deduktif atau induktif. Namun pada umumnya dalam penyusunan latar belakang yang baik, kita menggunakan pola pikir deduktif, di mana masalah dibahas secara umum kemudian dikerucutkan menjadi lebih khusus lagi. Kita dapat menggunakan prinsip segitiga terbalik, di mana pada bagian atas kita membahas mengenai pembuka masalah, penjelasan mengenai masalah secara umum. Sedangkan pada bagian tengah kita dapat memberi 5 paragraf mengenai permasalahan atau yang berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Yang terakhir yaitu berisi penutup atau kesimpulan. Misalnya, kita akan membahas masalah mengenai limbah plastik yang dijadikan paving block. Pertama-tama kita harus membahas mengenai fakta penggunaan plastik yang pada zaman sekarang. Bagaimana banyaknya limbah plastik yang kita gunakan setiap harinya. Kedua, kita kemudian menjelaskan mengenai dampak-dampak dari banyaknya limbah plastik tersebut. Bagaimana dampak bagi masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian kita menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dalam mengatasi permasalahan limbah plastik tersebut. Kemudian setelah itu kita kemudian memasukkan bagaimana paving block ini lebih baik daripada sebelumnya, di mana paving block dari plastik ini tentunya akan lebih murah dan akan lebih tahan dari paving block yang telah ada sebelumnya. Dan terakhir kita menyimpulkan bagaimana paving block yang terbuat dari limbah plastik ini dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh limbah plastik. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.